Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ah, Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan di kelas PPL ya, di sesi PPL untuk kelas PAI 8 kita 2. Kita akan baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Ah, Selamat pagi setengah siang Bapak Ibu semuanya dan juga Pak Taufik Rahman selaku guru pamong. Assalamualaikum Pak Ji Taufik. Bapak, siap hadir. Waalaikumsalam. Ngapunten Bapak dalam sambi kalian kendaraan ya Bapak. Siap. Saya juga sambil ini ngopi ini Pak Taufik. Tiap nyusul Bapak. Iya, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada keterlambatan, saya kebetulan lagi di Pare juga ini tadi ngantar anak apa ah, les kursus ya, tapi masih placement test maka tadi agak telat nyari tempat. Alhamdulillah ketemu tempat sambil ngadem di Sorpring. Bapak Ibu dan Pak Taufik, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan PPL ini ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin juga Bapak Ibu sudah mendapat informasi dari LPTK terkait dengan kegiatan PPL. Jadi selama kalau jadwalnya sampai tanggal 23 Januari ya Bapak Ibu. Ah, Bapak Ibu sampai tanggal 23 Januari akan mengikuti apa ini kelas PPL. Nah, PPL K2 ini istimewa Bapak Ibu karena ya ada 4 PPL ditambah 1 P5 ya dan 1 PTK. Nah, kalau ah, sebelumnya saya di kelas 1 itu. Nah, di awal-awal dulu itu hanya 2 kali PPL dan sebelum ada P5 dulu 3 kali PPL. Kalau yang di K1 2 PPL 1 P5 ditambah P3. Jadi Bapak Ibu ini mendapat bonus nanti tambah maksimal hasilnya insya Allah. Eh, Sampai tanggal 23 jadi ini nanti saya harap Bapak Ibu punya tenaga yang cukup ya, Bapak Ibu jaga kesehatan juga di tengah tugas yang mungkin Bapak Ibu harus selesaikan. Tetapi memang sepertinya kalau menurut saya meskipun tugasnya banyak tapi sama ya, Bapak Ibu ngajar direkam, diedit, ngajar direkam, diedit, saya kira sudah kerjaan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, eh, saya coba share screen yang saya terima, share, share, share materi yang saya terima dari LPTK Bapak Ibu. Yang mungkin juga sudah Bapak Ibu eh, terima kemarin. Paling tidak ini apa ya, menegaskan dan mungkin nanti bisa kita apa tanya jawab misalnya ada hal yang mungkin Bapak Ibu perlu dalami dari apa yang kita bahas hari ini ya. Nah, pertama mungkin nanti juga di tengah Pak Taufik sedang ada kegiatan bisa menambahkan karena beliau apapun sebagai praktisi tentu punya pengalaman yang real ya, yang faktual di sekolah.
Bapak Ibu, suara saya jelas bisa didengar? Jelas, Bapak. Alhamdulillah. Saya pakai Bluetooth, Bapak Ibu, supaya fokus suara yang saya dengar karena saya sedang lagi di luar apa ini ruangan ya. Nah, ini adalah jadwal yang kita akan selesaikan sampai tanggal 23 Januari. Nah, di sini Bapak Ibu ya, pertama ini PPL 1 ya. PPL 1 ini Bapak Ibu ada waktu 3 hari untuk menyelesaikan, tapi beruntung Bapak Ibu terbantu. Nah, ini ya, terbantu. Besok tanggal merah gitu ya. Kemudian tanggal 25 juga tanggal merah, jadi Bapak Ibu ada waktu yang cukup ya. Hari ini Bapak Ibu ada di sini, hari pertama Bapak Ibu bisa melakukan persiapan ya, persiapan eh, apa terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu, persiapan terkait dengan koordinasi dengan siswa, dengan pihak sekolah. Eh, hari kedua karena besok hari Ahad libur, berarti ini Senin, Selasa, kan gitu ya. Senin, Selasa. Ini kebetulan tanggal 23, ini 24, nah kan gitu ya. Nah, 25 itu hari Rabu. Nah, berarti Bapak Ibu kan kalau melihat kalendernya libur. Nah, berarti kita memulai review itu hari Kamis. Nah, berarti masih ada waktu juga seandainya ada yang belum selesai. Nah, jadi hari Kamis, Jumat itu kita review selama 2 hari. Beserta hari ini untuk PPL 1. PPL 1 itu diarahkan kepada Bapak Ibu mempraktekkan modul ajar PPL, Problem Listening, yang sekaligus Bapak Ibu gunakan sebagai pengambilan data untuk PTK siklus 1. Ya. Kemudian Bapak Ibu pada tahap 1 ini juga mulai melakukan tahapan P5. Tahap 1 apa? Berupa koordinasi apa terkait dengan perencanaan P5, kegiatan P5 dan alur 1 kalau tidak salah ya, itu berarti sosialisasi. Mestinya begitu karena ini kita ada uh, tahap 2 P5, tahap 3, tahap 4, tahap berarti terakhir ini kan kalau kita alurnya pakai 5 langkah kan berarti ini sosialisasi ya. Jadi Bapak Ibu pada PPL 1 ini sekaligus ada sosialisasi terkait dengan B5, koordinasi dan kemudian sosialisasi. Jadi hari pertama ini Bapak Ibu koordinasi dengan pihak sekolah dan mungkin siswanya. Hari kedua, ketiga ini Bapak Ibu boleh hari kedua ya mungkin menyelesaikan pembelajaran di kelas, kemudian mungkin juga terkait dengan PTK sekaligus otomatis ya. Dan P5-nya bisa juga dikerjakan di hari kedua ini ya. Hari ketiganya Bapak Ibu bisa melakukan editing, mengedit hasil pengambilan gambar di kelas ya. Itu diedit menjadi 15 menit. Nah, kalau foto awalnya kan bisa lebih ya. Bisa sampai mungkin 40-50 menit atau mungkin 2 jam yang tidak berterus, tidak diambil gambar terus, mungkin bisa juga begitu. Kemudian masih PPL 1 tetapi modulnya PJBL. Nah, setelah kita lakukan review terhadap praktek mengajar di PPL 1 yang PBL, Bapak Ibu nanti mengambil gambar untuk yang modul PJBL ya. Yang ini. Ini saya ganti yang merah aja ya. Nah, yang ini. Ini waktunya sama 3 hari, cuman Bapak Ibu kan sudah koordinasi. Jadi hari pertama mungkin sudah langsung mengambil gambar. Nah, kemudian hari kedua mungkin mengedit ya. Masih ada 1 hari yang sisa mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk kelanjutan PTK siklus 2 atau mungkin penyelesaian yang tahap 2 P5. Nah, PTK siklus 2 ini Bapak Ibu
itu uh, judulnya kan mungkin Bapak Ibu sudah berbeda dengan yang pertama ini. Jadi untuk PTK siklus 2 itu Bapak Ibu bisa laksanakan sendiri karena kan siklus 2 kan berarti juga ngajar juga ya untuk PTK. Itu di luar yang dipraktekkan PJBL. Seandainya Bapak Ibu itu PTK-nya menggunakan PBL kan otomatis nggak sama karena ini kan PJBL. Nah, jadi siklus 2-nya Bapak Ibu dilaksanakan di luar keharusan mengambil gambar untuk PJBL. Jadi ada pembelajaran sendiri untuk mempunyai PTK. Nah, nanti pada hari keempat dan kelima itu kita review. Demikian seterusnya DBL untuk yang praktek ngajar yang ketiga ya, tapi ini masuk PPL 3 ya namanya. Cuma di sini bedanya reviewnya hanya sehari ya. Kemudian modul selanjutnya TPACK ada yang beda di sini yaitu menyusun artikel PTK ya. Jadi Bapak Ibu meskipun laporannya itu ada di tahap terakhir, tapi di sini sudah diminta untuk menyusun artikel. Ya, harusnya berarti laporannya sudah selesai, tinggal kemudian disusun artikelnya. Tapi ya ini untuk kemudahan apa administrasi aja ya supaya nanti di sini Bapak Ibu menyiapkan artikelnya. Ya. Kemudian reviewnya kita ada 2 hari. Ya. Nah terakhir itu yang direview adalah pelaksanaan P5 ya dan PTK. Nah, jadi maka di sini ada 4 hari. 2 hari pertama untuk P5, 2 hari kedua untuk PTK. Biasanya kita ketika review PTK itu Bapak Ibu bikin PowerPoint untuk dipresentasikan. Gitu nggak? Nah, jadi ini yang Bapak Ibu perlu laksanakan untuk kegiatan PBL baik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di masing-masing tahapan PPL itu yang dikumpulkan adalah modul ajar, ya. Kemudian ada video. Video ini adalah video praktek ngajar yang sudah Bapak Ibu edit menjadi 15 menit. Nah, yang perlu diperhatikan untuk modul ajar sesuai dengan tahapan tadi ya. Yang pertama kan PBL ya. Nah, nanti Bapak Ibu ikuti sesuai dengan instrumen UKIN. Artinya nanti akan saya share atau mungkin Bapak Ibu sudah punya ya. Bapak Ibu susun modulnya ya itu sesuai dengan instrumennya ya. Instrumen penilaiannya. Nanti kita akan coba saya tampilkan. Kemudian ada sintaks pembelajaran yang disebutkan, ada asesmen diagnostik, ya, formatif dan sumatif yang ada di modul ajar itu. Kemudian jangan lupa ada TP, KKTP untuk LKPD. Jadi ada LKPD dan LKPD-nya itu digital, bisa Google Form, bisa Linktree, atau mungkin yang lain. Ya. Nah, kemudian tadi yang PTK itu di siklus PTK siklus pertama itu ada di modul ajar pertama. Ya, seandainya PTK Bapak Ibu tidak terkait dengan modul ajar 1, ya silakan berarti dilakukan pembelajaran di luar PPL. Tapi kan disarankan kemarin untuk supaya Bapak Ibu tidak bolak-balik praktek ngajar, maka kan jadi satu dengan PPL ya untuk pengambilan data PTK-nya. Nah, kemudian video itu kan Bapak Ibu ketika ngajar diambil, di syuting ya. Nah, itu kan ada yang panjang. Lah, panjang itu nanti tetap itu disimpan ya di Google Drive Bapak Ibu ya menjadi bahan data yang dipunyai Bapak Ibu. Tapi nanti yang diupload itu yang sudah diedit menjadi 7 sampai 15 menit. Yang diedit ini apa? Yang diedit nanti sesuaikan dengan instrumen penilaiannya ya. Nah, nanti uh, akan saya tampilkan instrumennya ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu yang punya video sumber belajar juga disertakan. Yang kemarin bikin video sebagai sumber belajar ya, entah itu berbasis share screen ya,
bukan share screen apa, screen record ya, screen record itu dari PPT atau mungkin punya format sendiri silahkan ya. Kemudian untuk yang P5 gitu ya, yang P5 Bapak Ibu itu kan tadi ada tahap satu, tahap dua, ada alur satu, alur dua ya. Nah, itu nanti masing-masing itu ada dokumentasinya, ada videonya. Ketika misalnya Bapak Ibu berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, dengan mereka yang terlibat, kemudian ketika sosialisasi, berarti ada video sendiri. Kemudian ketika kontekstualisasi, ada videonya sendiri. Itu maksudnya yang di sini. Ya. Nah, yang terakhir video jangan lupa diberi identitas yang berisi nama, mapel, materi ya atau tema, kemudian kelas LPTK dan tahun berapa. Ini untuk yang diupload di YouTube dikasih nama begitu. Ya. Nah, jadi itu untuk praktek mengajar Bapak Ibu yang harus dilaporkan di LMS setiap ngajar. Ya, PPL itu ada 4 ya, ada 5 dengan P5 itu adalah modulnya, modul ajar dan video yang sudah edit 15 ini. Nah, ada satu lagi yang PTK, ya kan? Nah, PTK itu nanti yang diupload terakhir, tetapi di setiap tahapan PPL nanti kita akan review juga ya, tahapan-tahapannya sudah sampai apa. Gitu ya. Nah, dilakukan 2 sampai 3 siklus, kemudian ada review setiap sama dengan ketika dibarengkan dengan reviewnya PPL, ya. Kemudian terakhir, nah bagian terakhir yang bareng P5 itu baru ada Bapak Ibu melaporkan secara utuh dan ada penilaian di situ. Reviewnya memang tidak ada penilaian tapi mengarahkan aja, ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Saya akan, oke, sebelum saya lanjutkan terkait dengan instrumen ya, instrumen penilaian, silakan kalau memang ada yang ditanyakan. Pak Ahmad siapa ini? Pak Faiz ya? Pak Faiz Abdillah, silakan Pak Faiz. Set. Oh, Assalamualaikum, Set. Waalaikumsalam. Set ngapunten. Mau tanya, ini kan gini, di SMKN 1 Blitar kan sekarang sudah selesai ujian dan sudah rapotan. Serta anak-anak ini kan mulai hari Rabu kemarin sudah libur, Ustaz. Nah, Ya, saya kemarin terus terang ngapunten baru mengambil tag video dengan anak-anak hari Kamis kalau nggak salah. Itu hanya mendapatkan siswa 6 anak Ustaz dari hmm, 32 anak. Soalnya ngapunten, untuk siswa yang saya ajar itu kan SMK yang mayoritas mereka kalau hari libur itu bekerja dan tidak istilahnya kalau nggak gitu mereka itu membantu orang tua di sawah kemudian berdagang lah begitu cuma dapat 6 anak Ustaz. Pripun Ustaz? Nggak apa-apa nggih. Soalnya anak-anak baru masuk kembali itu sekitar bulan Januari tanggal 3. Ngoten. Kalau harus meminta 10 anak atau 15 anak kayaknya kesulitan. Kemarin soalnya yang 6 saja saya mencarinya juga agak nganu Ustaz. Mencari kemana-mana ya, Ustaz. ya. Ya, jadi memang Iya. Bapak Ibu kemarin itu pada saat proses peer teaching atau mungkin di materi lokakarya ya, itu memang ada himbauan ya dari LPTK bahwa Bapak Ibu itu diperkenankan mengambil gambar atau praktek ya sebelum siswa libur untuk menghindari kesulitan pada saat libur, terutama yang mungkin yang di pondok ya. Kalau pondok kan pasti pulang mereka ya. Nah, kan pasti sulit untuk mendapatkan siswa. Nah, kalau misalnya kemarin sudah dilakukan, kemudian ternyata ada 6 gitu ya. Nggih. 6 berarti dengan gurunya 7. Iya. Ya, ya itu
ya gimana Pak? Kalau memang sudah diambil, cuman nanti kan kembali ke instrumen. Instrumen itu memungkinkan nggak dengan 6 orang Bapak Ibu itu memenuhi, ya, misalnya ya, menunjukkan siswa yang antusias gitu ya. Nah, kalau antusiasnya anaknya cuma 6, kalau kebetulan anaknya pendiam semua kan nggak kelihatan kan gitu misalnya. Otomatis kan kita nggak bisa menilai kan gitu ya. Ada ada apa ini, perihal yang terkait dengan antusias siswa misalnya. Jadi sebenarnya eh, 6 orang atau berapapun itu tidak masalah selama bagian dari instrumen itu memang bisa dipenuhi gitu. Cuman kan umumnya kalau 6 itu kan tidak terlalu ini ya, agak sulit kalau misalnya kita mau membentuk kelompok ya paling kan ya dua dua kelompok kan 3 anak. Ya mentok kalau dua-dua ya 3 kelompok ya. Nah jadi ya kalau memang itu yang bisa dilakukan, terus bagaimana? Apakah bisa kemudian Pak Faiz ini mencari dan kemudian mengambil gambar lagi? Apa memungkinkan? Sepertinya kok enggak tuh. Gimana ya Ustaz ya? Anak Nah SMK itu, itu sekarang saja sudah bekerja ya. Gitu. iya, iya, iya sudah Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Cuman resikonya ya, seandainya Pak Faiz ini kesulitan untuk memaksimalkan siswa sesuai dengan instrumen, itu kan ya akhirnya imbasnya kepada ya kita nggak bisa melihat eh, apa pemenuhan instrumen itu secara maksimal, itu kan. Itu aja Hmm. sebenarnya. Gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya dengan anak-anak itu bisa maksimal ya enggak apa-apa. Jadi misalnya anaknya itu aktif-aktif, disuruh presentasi ya jalan, diskusi ya jalan, ya enggak ada masalah gitu kan. Cuma kalau misalnya pas kebetulan 6 anak ini pendiam-pendiam semua khusyuk-khusyuk kan juga sulit kan itu ya. Itu, itu kalau menurut saya sih. Mungkin Pak Taufik barangkali bisa masih bersama kita Pak Taufik. Pak Dosnya terputus, Bapak. Oh terputus ya. Tapi ada di sini ini Pak Taufik ini masuk. Ya, sambil menunggu beliau untuk memberikan pandangan. Nah, kalau menurut saya begitu ya. Nah, silahkan. Ya, karena kan tidak bisa mencari lagi, maksudnya setelah sekarang liburan. Kalau misalnya bisa ya, ya monggo itu. Kalau memangnya sulit ya, ya, ya sudah itu yang memang sudah ada. Asalkan itu bisa memenuhi eh, apa kriteria dari instrumen yang sudah dibuat. Gitu Pak Faiz. Iya Ustaz. Iya, Ya. ngapunten. Monggo kalau masih ada yang lain sebelum saya lanjutkan tentang instrumen penilaiannya. Sudah jelas Bapak Ibu ya itu ya dia. Oke, sambil nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya silahkan ya. Sekarang coba saya akan uh, share terkait dengan penilaian ya. Pak Taufik kalau memungkinkan tadi menyampaikan terkait dengan uh, Pak Faiz yang ada 6 anak itu monggo kalau eh, ada kesempatan silakan menyampaikan langsung aja ya. Sambil saya menunggu ini mungkin kalau Pak Taufik sudah memungkinkan. Jadi Bapak Ibu, setiap PPL nanti Bapak Ibu pasti harus ini ya mengupload modul ajar ya. Kemudian yang diupload selain modul ajar adalah ini kegiatan ngajarnya, ya, video. Nah, itu yang pasti yang harus diupload di setiap PPL ya. Kecuali nanti di bagian akhir itu ada PTK ya dan P5 ya, P5. Nah, eh,
pertama terkait dengan modul ajar ya. Modul ajar Bapak Ibu nanti perhatikan ya ketika menyusun itu memang terpenuhi aspek ini, ada identitas sekolah ya. Namanya, kelas berapa misalnya, kemudian semester berapa tahun ajarannya, itu harus muncul di bagian awal ya. Kemudian ada kompetensi awalnya juga disebutkan. Nah, kalau Bapak ingin mendapatkan angka maksimal, perhatikan bagian ini. Kalau Bapak Ibu belum sampai ke sini, ya berarti nilainya kemungkinan di sini. Nah, itu. Kemudian ada aspek P5 yang disebutkan dalam modul ajar, jangan lupa. Ya, tuh. Tuh. Ada sarana perasaan yang digunakan apa saja, ya. Kemudian target peserta, jangan lupa juga dituliskan, ya. Nah, kembali ke sini ya, Bapak Ibu, ya. Perhatikan nilai yang maksimal. Nah, ini yang harus muncul. Kemudian model pembelajaran, ya. Nah, harus merujuk ke sini, ya. Tuh, model pembelajaran kan sudah ditentukan ya untuk pertama kan PBL. Kemudian tujuan pembelajaran harus dituliskan sesuai dengan kriteria ini. Ya, kita kan arahnya inginnya kan maksimal ya pada angka 9 atau 10. Ada hal yang terkait dengan pemahaman bermakna. Nah, ini yang di bagian awal ya. Nah, yang kedua terkait dengan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Ada pertanyaan pemantik ya. Kemudian ada rumusan persiapan, apa aja yang harus dilakukan di saat persiapan. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Ya, jangan lupa ada durasi waktu yang dituliskan, ya, berapa lama untuk masing-masing kegiatan itu. Ada rumusan yang terkait dengan critical thinking, kreatif, reflektif, dan seterusnya. Ya, pendekatan saintifiknya itu. Kemudian ada informasi yang menyatakan bahwa di situ ada penggunaan teknologi, ada penggunaan Google Form, ada penggunaan Google Drive misalnya, ada penggunaan artikel yang berbasis web, misalnya begitu. Ya. Kemudian terkait dengan assessment, ya, ada assessment awal, formatif, dan sumatif di modul ajarnya. Kemudian ada pengayaan dan remedi. Ini jangan lupa. Ya. Kemudian eh, rumusan pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan itu sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Apa prinsip kurikulum merdeka itu? Salah satunya itu adalah ada perlakuan yang mungkin berbeda ya, diferensiasi. Kemudian ada kegiatan yang berfokus kepada siswa, kegiatan yang mengaktifkan siswa. Nah, ini yang mengarah kepada prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian terkait dengan dokumen pendukung, ya, eh, ada LKPD gitu ya. Kemudian mungkin ada sumber belajar yang lain yang bisa Bapak Ibu sertakan di situ. Bahan bacaan yang relevan dan aktual. Nah, di sini bahan bacaan itu bisa masuk kepada daftar referensi, bisa masuk juga kepada bahan ajar yang Bapak Ibu lampirkan. Ya. Ada glosarium. Nah, ini jangan lupa. Glosarium itu jangan yang penting ada, gitu ya. Tapi memang itu digunakan untuk membantu kepada siswa memahami apa yang menjadi istilah asing pada materi itu. Ya, daftar pustaka yang memadai. Nah, jadi daftar pustaka itu juga Bapak Ibu perhatikan ada paling tidak itu ya 5 ke atas ya. Ada yang berbasis web, basis internet itu harus ada. Nah, ini yang terkait dengan modul ajar yang harus ada di situ. Nah, terkait dengan video, Bapak Ibu perhatikan. Nanti yang harus kelihatan di video itu, pertama terkait dengan pembukaan. Ya, misalnya harus muncul di sini pemantik, ya. Ada Bapak Ibu menyiapkan belajar, kemudian ada motivasi,
ya, kemudian ada penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, ini harus ada. Seandainya Bapak Ibu ketika ngajar di kelas ada, di syuting ada, tetapi ketika ngedit kok ketinggalan, lupa, ya dianggap nggak ada. Nah, kan kita berdasarkan video yang diupload oleh Bapak Ibu, ya. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Kemudian memfokuskan pada peserta didik itu adalah Bapak Ibu kegiatannya itu lebih banyak mengaktifkan peserta didik, bukan Bapak Ibu yang ceramah sendiri, yang menguasai panggung sendiri, enggak, tapi banyak melibatkan, banyak mengaktifkan siswa, diskusi, presentasi, bertanya, menanggapi, ada penugasan, ya, ada permainan misalnya. Itu menunjukkan pembelajarannya berfokus pada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu guru menunjukkan penguasaan materi. Di sini Bapak Ibu juga perlu diperhatikan karena seringkali nggak muncul ya di video. Bapak Ibu perlu melakukan penguatan. Ya, misalnya setelah anak-anak itu diminta mengeksplorasi isi video, gitu ya. Nah, mungkin kan ada yang benar, ada yang salah, ada yang mungkin belum sempurna. Bapak Ibu itu jelaskan kembali, dikuatkan. Meskipun sudah benar, bisa ada penguatan. Kalau ada yang belum benar, diberi motivasi, diluruskan. Nah, ini nanti akan muncul kelihatan kalau Bapak Ibu itu menguasai materinya. Ya. Ada tahapan pendahuluan inti dan penutup yang sinergi. Saya kira ini sudah pastilah terpenuhi ya. Kemudian ada penggunaan model pendekatan dan metode yang sesuai. Misalnya ada diferensiasi ya, yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin ada anak-anak yang perlu mendapatkan bimbingan, Bapak Ibu tunjukkan ya. Jadi meskipun nanti itu ada modul diferensiasi, kan itu jelas-jelas ya. Nanti ada gaya belajar auditori, kinestetik, visual. Tapi di model pembelajaran yang lain itu harus ditunjukkan juga. Misalnya Bapak Ibu melakukan pendampingan, ya. Misalnya anak Ibu, Bapak Ibu pinter-pinter semua, ya simulasi, ya cosplay itu kan bahasa anak sekarang. Ada anak-anak yang dianggap belum bisa, nah, coba didatangi, apa dibantu, didampingi, begitu. Memang ya ini harus muncul ya, meskipun faktanya Bapak Ibu ternyata anaknya bagus-bagus, pinter-pinter sehingga tidak melakukan itu, ya ini harus muncul supaya supaya apa kelihatan karena fakta secara natural kan ada anak yang kurang, ada anak yang mungkin terbatas kan gitu ya. Jadi pada aspek ini harus dimunculkan. Ada TPACK, ada PBL, ada PJBL ya. Ini harus muncul. Kalau problem berarti harus ditunjukkan problem ya, masalah yang dipecahkan. Kalau project berarti harus ada narasi, bahkan nanti proses produk yang dihasilkan, membuat puisi kah, membuat poster kah, atau membuat video kah, atau mungkin apa itu harus muncul ya. Tuh. Kalau TPACK berarti memang harus kelihatan ada penggunaan teknologi ya, menggunakan Google Form, menggunakan Linktree, menggunakan Quizzes, menggunakan Google Drive, menggunakan web ya, misalnya begitu. Ada variasi interaksi yang menantang, menginspirasi. Jadi tidak satu arah guru menjelaskan terus, guru yang benar-benar selangkah, tapi bergantian dengan siswa. Ini harus muncul. Kemudian ini ya berpusat kepada siswa kan kurikulum merdeka itu ya. Tidak tidak teacher center tapi student center. Ini juga sama, ada keragaman karakteristik tadi. Misalnya ada anak butuh bantuan, gurunya ditampakkan memberikan tambahan penjelasan atau membimbing. Kemudian Bapak Ibu juga usahakan ada sumber belajar yang bervariasi, tidak hanya misalnya buku, tapi juga mungkin tadi ada artikel, ya, artikel yang mungkin bisa digunakan untuk belajar anak-anak. Kemudian mungkin ada gambar yang mereka bisa identifikasi apa aja yang ada di situ. Jadi bisa berbagai macam ya sumber belajarnya, termasuk YouTube gitu ya. Ini sama dengan tadi TPACK teknologi, kemudian media ini juga ini penting Bapak Ibu ya.
usahakan Bapak Ibu selain menggunakan media berbasis teknologi, ada yang konvensional apa? Papan tulis itu silakan digunakan menulis, mencoret, menempel, atau mungkin ada poster gambar yang Bapak Ibu bawa, ada benda-benda yang miniatur yang Bapak Ibu bawa ke kelas. Nah, itu penting ada media konvensional. Kemudian ada pengembangan ini tadi ya, pendekatan saintifik, eh, mengaktifkan siswa untuk bertanya, menanggapi gitu ya. Nah, ini yang paling gampang dan harus benar ya. Bapak Ibu audio harus jelas ya. Caranya gimana? Mungkin pakai Bluetooth seperti saya ini. Jadi kameranya di sana, saya kemana-mana ini kan jauh kan sama aja kan. Tapi kalau Bapak Ibu itu ngambil gambarnya dan suara jadi satu di kamera itu, di HP itu, atau di laptop itu, sedangkan laptop atau HP-nya agak jauh, maka suaranya pasti kecil. Solusinya pakai Bluetooth. Ya, gitu. Nah, eh, saran saya karena ini PPL ya, itu gambar kameranya harus agak jauh di belakang, ya, supaya bisa melihat keseluruhan anak-anak. Itu. Dan ketika Bapak Ibu mobile ke sana kemari, ya itu tergambar. Nah, bagus lagi kalau ada lebih dari satu kamera. Gunanya apa? Untuk mengambil momen tertentu, misalnya Bapak Ibu ketika mengadakan diskusi kan mungkin meninjau. Nah, itu kameranya kan bisa bergerak mendekat. Jadi tidak menggunakan kamera yang jauh, tapi menggunakan kamera satunya di gambar, didekatkan, ya. Nah, itu akan nampak variatif ya gambarnya. Orang melihat juga enak daripada di belakang terus selama 15 menit kan gitu. Bapak Ibu kan kalau monoton juga nggak suka itu ya. Itu. Nah, suara volume harus jelas, intonasi Bapak Ibu. Jangan flat. Misalnya apa? Kalau itu menunjukkan semangat ya harus dengan suara tinggi. Kalau bertanya ya dan ada bertanya, ya tidak sama semua. Itu membosankan nanti ya. Kemudian kalau ini saya kira sudah jelas ya bahasa dengan baik dan benar. Ya, mungkin bahasa-bahasa ceramah mungkin yang Bapak Ibu apa nggak bakalan lah guru kena ini ya. Guru kena dilaporkan gara-gara ngomong yang jelek kan jarang kan gitu ya. Kalau nggak nemen gurunya kan gitu. Tapi kalau orang ceramah kan memang sudah bisa ada yang untuk menarik audien. Kalau ini kan saya kira enggak lah. Itu. Saya kira saya percaya penuh kepada Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian Bapak Ibu intonasi bahasa. Nah, ini juga yang kadang-kadang kelewatan. Mengintegrasi, mengkontekstualisasikan, mengintegrasi materi dalam kehidupan ini juga ya, apa ini yang dimaksud? Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengkaitkan materi itu dengan nilai-nilai yang ada. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu mengajarkan terkait dengan apa ya? Kalau tentang moderasi kan gampang moderasi. Cari aja misalnya materi eh, keimanan, misalnya gitu ya, keimanan kepada malaikat. Mungkin di situ ada nilai-nilai yang melekat pada malaikat itu nilai yang positif apa kemudian bisa dibawa ke kehidupan kita ya dan berikan contoh yang konkret misalnya Bapak Ibu itu menjelaskan tentang anak yatim kita menolong ya membantu itu kalau Bapak Ibu hanya bilang kita harus membantu kalau ada anak yatim yang perlu kita apa kita berikan donasi itu kan normatif biasa tapi Bapak Ibu harus harus bisa memberikan contoh coba ada anak yatim berapa di lingkunganmu? Pernah nggak memberikan donasi misalnya? Atau ada pernah orang memberi apa kepada mereka anak yatim di tempatmu itu? Misalnya begitu. Jadi yang konkret ya. Demikian juga menghormati kita harus menghormati pemeluk lain, agama lain. Ya, kalau mereka misalnya apa itu bertamu kepada kita ya kita hormati.
itu kan biasa, tapi berikan contoh, terutama kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa ya, yang mungkin bisa kita sampaikan kepada mereka. Ya, ada nggak yang pernah, ada nggak anak-anak yang punya teman dari selain Islam misalnya? Pernah nggak kalian, nah misalnya begitu. Jadi yang konkret. Ya, ini juga analogi metafora. Jadi pemberian analog ya, analogi, eh, apa perumpamaan ya. Jadi membawa inti intinya itu begini, Bapak Ibu itu mengajarkan tidak hanya pada aspek materi, knowledge, tapi juga nilai. Nilai-nilai apa yang bisa ditransformasikan. Bapak Ibu tidak hanya menjelaskan tentang keutamaan sedekah itu apa, tapi bagaimana menggerakkan anak-anak untuk sukarela sedekah. Tidak hanya tahu tentang tata jamaah, tapi gimana anak-anak itu suka jamaah. Nah, itu gimana caranya? Ya, itu harus harus muncul. Nah, ini juga jangan sampai tidak ada gestur, ya. Bapak Ibu menggunakan apa? Gerakan tangan, mungkin juga apa wajah, itu ya. eh, apa sentuhan tubuh ya, tapi yang sesuai ya. Itu. Nah, itu perlu ya. Kemudian komunikatif itu juga harus nampak, harus muncul. Ada penilaian ini terkait dengan kegiatan penutup ya. Ada penilaian ya. Eh, yang kadang-kadang sulit nampak itu yang hot. Jadi Bapak Ibu harus memunculkan ya pertanyaan-pertanyaan yang di situ mengarah kepada hots. Nampak di video itu. Kalau Bapak Ibu misalnya ada soal di Zoom ya diperlihatkan sehingga kita itu tahu oh, ini memang hots arahnya. Kemudian ini juga jangan lupa Bapak Ibu ya yang sering ketinggalan. Meskipun Bapak Ibu itu tidak melaksanakan langsung hanya mengucapkan nanti anak-anak yang tadi saya sebutkan beberapa anak atau yang nilainya kurang nanti akan Bapak berikan remedi. Itu juga sudah menampakkan kalau ada remedi. Ya, itu. Kemudian penyimpulan refleksi ini tidak boleh lupa. Ya, penyimpulan dari siswa, refleksi juga dari siswa dan begini Bapak Ibu. Refleksi itu usahakan tidak tertutup tapi terbuka. Tertutup itu gimana? Kalau Bapak Ibu bertanya, gimana anak-anak menyenangkan hari ini? Pasti mereka aja menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, ya khawatir jika ini lelek karo guru ini. Kan gitu. Gimana? Ya terbuka anak-anak. Gimana? Kira-kira tadi ada hal yang kurang pas nggak waktu pembelajaran kita lakukan praktek ini? Oh iya Pak, oh iya. Misalnya gitu. Ada usulan nggak kita minggu depan kita kayak gimana pembelajarannya? Misalnya gitu, gitu itu ada refleksi terbuka. Tidak hanya bertanya senang nggak, menyenangkan nggak? Nah, tidak begitu. Itu kan tertutup ya, refleksinya tertutup ya. Ceria saya kira sudah pasti ya. Kemudian ini perhatian, memberikan perhatian ketika diskusi Bapak Ibu bisa mendatangi atau ada anak yang kira-kira butuh bantuan coba ditanyakan. Itu harus muncul ya, harus dibuat kalau memang perlu ya. Misalnya anak yang pinter-pinter kabeh kalau saya takon ya coba ditanya apa diminta salah satu anak itu pura-pura enggak tahu lah kita kemudian menolong akan itu menunjukkan perhatian gitu ya. Ini juga saya kira sudah pastilah nggak ada guru-guru sekarang kan modus-modus ya, bukan modus ya modus. Tuh, memberikan inspirasi ini juga penting, memberikan kata-kata motivasi, memberikan tindakan ya yang cepat. Itu juga termasuk inspirasi. Ini saya kira pasti terkait dengan tutur kata. Ini juga saya kira nggak perlu nggak ragu-ragu lagi. Ya. Yang lain saya kira Bapak Ibu nanti bisa baca karena ini semuanya sudah gampang lah ya, gampang dilihat memberi ikhlas menolong, eh, ramah, cekatan itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri lah, gampang ini ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah kalau ini PTK nanti Bapak Ibu bisa lihat sambil nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya apabila ada yang kurang jelas ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Pak Taufik, monggo kalau ada eh, tambahan yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu semuanya.
Kan suara saya itu, Bapak. Ya, monggo silakan Pak. Oke. Nggih, Pak Yai Soleh ingkang kita hormati sareng. Ngapunten Ibu Bapak, untuk yang disampaikan Pak Soleh tadi sudah luar biasa lengkap dari apa yang akan Bapak Ibu laksanakan dalam 23 hari ke depan yang lumayan menantang untuk pelaksanaan PPL ini. Nah, menanggapi dari yang Pak Faiz sampaikan tadi, eh, dari beberapa hal yang jadi diskusi kita di setiap pertemuan refreshment, itu selalu ada nih Pak Faiz. Jadi kita di sini tugas kita adalah memberi saran dan kita tidak bisa meninggalkan. Jadi gimana nanti Pak Faiz itu mendapatkan murid, monggo lah, yang penting kita bisa tahu kalau Pak Faiz ada praktek PPL di situ. Jadi meskipun nanti yang datang dari siswanya 6, terus yang lain dari kelas yang lainnya misal, monggo, nanti kita akan menutup mata. Yang jelas ada praktek yang sesuai yang disampaikan oleh Pak Solihuddin tadi. Jadi di pondok, apalagi di Mojong ya, Pak Bay, itu pasti kalau sudah seperti ini, Siap, apalagi Bapak. menjelang puasa itu sudah habis anak-anaknya itu ya. Nah, Siswa jadi sudah liburan dari hari Rabu kemarin kalau tidak salah, insya Allah. Soalnya kami sudah ada surat dari pondok bahwasanya siswa sudah liburan gitu. nah, nggih. Nah, jadi nanti untuk yang terkendala yang sama dengan Pak Faiz dan yang ada di Mojo maupun di lingkungan pondok pesantren yang selalu menjadi permasalahan tiap pelaksanaan PPL-nya ini, monggo Bapak Ibu, kita di sini misinya adalah belajar. Kita di sini ingin melihat jenengan semua ideal. Kita juga pasti akan mencari solusi alternatif untuk Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita harus sesuaikan dengan standar idealnya. Gimana jadinya kalau nanti ada pembelajaran nggak ada muridnya kan? Jadi monggo Pak Faiz, Pak Bayhaqi, dan semua yang dengan mode yang sama nanti bisa untuk kita sesuaikan bareng dengan berjuang di sini juga menyesuaikan. Insya Allah kita sama-sama diparingi lancar. Ini yang terakhir Bapak Ibu, berdarah-berdarah yang terakhir. Insya Allah angkatan jenengan juga yang terakhir. Jadi dinikmati kenangan seperti ini. Kita akan juga bisa untuk membantu sekuat mungkin Bapak Ibu semua demi kelulusan Bapak Ibu 100% di UKIN nanti. Karena tumpuannya dari sini. Saya kira seperti itu Bapak Pak Yai Solih, untuk Siap, tambahan dari Bapak. saya. Terima kasih. Oke, Pak Taufik. Sami-sami ya, Pak. Ya, jadi saya kira Bapak Ibu itu kan ajar itu kan sudah makanan sehari-hari, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Yang penting Bapak Ibu munculkan di video itu sesuai dengan instrumen itu aja, ya, karena kita menilai itu berdasarkan instrumen. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar sesuai dengan instrumen, tapi ketika di videonya itu nggak kelihatan ya, kita nggak tahu, kita anggap nggak ada ya gitu lah. Ya. Tapi jangan khawatir kalau soal nilai kok kemudian nggak ada terus jelek, ya, ya mungkin nggak bagus ya, tapi kan nggak jelek. Cuma catatannya kan banyak gitu aja. Nah ini kan tetap untuk kepentingan kita semua supaya kita bisa memberikan layanan kepada anak-anak bisa maksimal. Gitu. Ya, monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Gimana Pak siapa ini? Ahmad Darori. Kita bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan Pak Darori? Oke, alhamdulillah sampun bisa dipahami Bapak. Sudah mengambil gambar belum Pak Darori video? Sampun Sudah. sebelum anak-anak liburan. Tapi nanti Oke. mungkin ada beberapa yang terlewat karena
belum melihat instrumen yang diberikan, berarti mungkin hanya beberapa saja yang belum sempat terekam. Insya Allah akan kita Ya, perbaiki di tag oke. video yang berikutnya. Oke, oke, terima kasih. Bu Kurnia. Bu Kurnia sudah ambil gambar? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ambil Pak. gambar ya? Tapi, Eh, ya, tapi belum melihat instrumen. oh, belum lihat instrumen. Mungkin Oke, ada beberapa yang terlewat. oke. Kemudian siapa lagi nih? Pak Baihaki? Untuk tag video belum Bapak, ini masih mengumpulkan data siswa yang rencananya saya ajak tag video nanti baru dapat 7 dari rencananya sekitar 15 nantinya. Oh, siap. Jadi Oke, mudah-mudahan dalam satu hari ini atau besok sudah dapat karena saya rencanakan hari Senin besok Bapak tag videonya. oke, siap. Oke, Ya, mudah-mudahan terima lancar. kasih Bapak. Ya. Pak Ahmad Khairul. Pak Khairul, Iya, Pak. ada yang mau disampaikan? Insya Allah sampun. Pencekap? Insya Allah sampun, Pak. Oke, siap. Kemudian Bu Ayu, Yulia. Iya, Kak. Eh, ya ada yang saya mau tanyakan, Pak. Untuk Gimana? masalah modul PTK, berarti untuk PPL 1 ini tagihannya, kenapa Pak? Laporan PTK mulai dari sampun di damel bab-bab ngoten napa pripun? Ya, oke. Jadi betul. Yang ditanyakan itu tagihan yang harus Bapak Ibu upload ya. Mulai PPL yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Itu adalah modul ajar yang pasti ya yang harus diupload ya di LMS. Modul ajar dan video yang sudah diedit menjadi 15 menit. Itu pasti ya. Nah, untuk yang kelima itu adalah nanti modul ajar P5 ditambah video pelaksanaan P5 mulai alur 1 sosialisasi dan seterusnya itu ya, ditambah laporan PTK ya. Kemudian ada LK atau instrumen dari PTK. Jadi laporannya kalau kemarin kan tugasnya kan Bapak Ibu bikin proposal kan ya sama instrumen. Nah, Nggih, nanti itu nggih. proposal sudah ada laporannya, sudah ada bab 4, bab 5 gitu sampai kesimpulan ya. Ditambah instrumennya kan Bapak Ibu sudah ada ya dan data-data yang sudah masuk. Plus ya, plus di laporan bagian terakhir setelah daftar pustaka mungkin Bapak Ibu sertakan link artikel ya, link artikel PTK. Nah, kalau laporan PTK kan banyak halaman. Kalau artikel kan mungkin ringkasannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat template-nya ya untuk apa artikel. Nah, ini yang tagihan wajib yang ada di LMS. Nah, yang tidak wajib ada di LMS. Itu ya Bapak Ibu. Untuk pertamanya nanti adalah Bapak Ibu kita ingin tahu progres siklus 1 PTK-nya seperti apa. Ya, ya, apakah memang sudah melaksanakan yang bareng dengan PPL 1 ataukah mungkin tersendiri? Ya, kita hanya ingin tahu, kita ingin bertanya sampai mana pelaksanaan siklus 1. Laporannya apa? Apakah ada tertulis? Tidak wajib tertulis, tetapi kalau Bapak Ibu ada yang misalnya disampaikan, misalnya oh, sudah ada ini hasil tesnya siklus 1, kalau itu peningkatan hasil belajar ya, sudah ketemu sekian. Catatan pengamatannya gimana, refleksinya gimana, nah, itu sudah ada. Nah, kan itu siklus 1 kan pasti ada laporan hasil
pengamatan, laporan hasil refleksi kan sudah ada. Kan perencanaan itu ada di modul ajar. Pelaksanaan ketika Bapak Ibu itu PPL. Nah, pengamatan, hasil pengamatannya, nah itu yang dibuat laporan. Ditambah refleksinya gimana hasil refleksi. Nah, itu yang akan kita tanyakan di PPL 1 dan di PPL 2. Di praktek mengajar kedua, yang PTK ya kita tanyakan aja. Tidak harus diupload, tidak ada. Untuk P5 di tahap pertama ini juga akan kita tanyakan, meskipun tidak ada yang harus diupload. Ya, di LMS nggak ada, cuman akan kita tanya kemarin sudah sampai apa P5-nya, sudah sosialisasi gimana, mungkin ada catatan Bapak Ibu tahapannya. Nah, itu tentu lebih baik supaya kita memastikan nanti pada saat apa itu penguploadan tugas itu sudah beres. Nah, gitu nggih, Bu Ayu Yulia. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kemudian Pak siapa ini? Pak Abdul Khalik. Pak Abdul Khalik gimana? Sudah jelas? Alhamdulillah Pak, jelas. Cuma ya itu Sudah. Pak, seperti biasa. Kita mengharapkan adalah contoh laporan PTK yang benar itu bagaimana, sehingga kita bisa mengamati. Kalau untuk proposalnya kan kemarin sudah kita kerjakan. Ya, siap. Jangan lupa Pak, saya berikan semua contoh Pak. Contoh 5 ada, contoh PPL ada, contoh PTK saya berikan semua Pak ya. Tidak ada yang kita Matur tutup-tutupi Pak. suwun, Khusus Bapak. untuk Bapak Ibu semua ya. Nuwun, Bapak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Kan saya kira dari dosen sebelumnya mungkin udah dikasih, ya kan? Kalau proposalnya satu Bapak, kalian instrumen. Tapi kalau untuk PTK yang benar itu seperti apa itu belum. Oke. Insya Allah yang benar itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Yang lainnya itu mendekati benar gitu, Pak ya. Kalau derek. Oke, terima kasih Pak Kolek ya. Bapak, terima kasih. Kemudian Pak Fatkul Muin. Pak Muin? Ya, alhamdulillah sudah Bapak. Tinggal pengambilan video yang belum. Tuh, ya berarti belum itu kok sudah gimana Oke, maksudnya? maksudnya yang lain sudah. Oh, yang lain sudah. Oke. Tapi nggak ada masalah ya pengambilan gambar video ya. Insya Allah diusahakan Bapak. Oh, siap. Oke. Oke. Kemudian ada Pak Imam Nawawi. Gimana Pak Imam Nawawi? Kepikirannya ke P5, Pak. Gimana itu P5, Pak? Soalnya peran Nyun Sewu, peran saya untuk di P5 hanya beberapa bagian. Apakah harus melaksanakan lagi atau cukup dengan yang sudah dilaksanakan? P5-nya itu udah selesai berarti Pak ya? Yang mau dibuat laporan? Enggak, Pak. Ya, jadi gini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melaporkan P5 yang udah selesai dibuat video, boleh saja. Tetapi harus yang ada di video harus sesuai dengan alur yang muncul ya. Misalnya Bapak Ibu ketika koordinasi dengan pimpinan, dengan sekolah itu harus ada gambarnya. Kalau belum ada, ya Bapak Ibu kan ambil gambar lagi khusus untuk itu. Ya. Kemudian sosialisasi. Kok kemarin kebetulan nggak ada ya sosialisasi itu. Yang ada itu cuma gelar karya toh ya. Berarti harus Bapak Ibu ambil. Ya, sosialisasi itu. Ya. Kontekstualisasi kalau belum ada ya memang harus dilakukan. Karena kan itu memang yang harus muncul. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah punya dokumen-dokumennya tinggal ngabung-ngabungin ya yang menunjukkan di situ ya minimal ada di situ gambar Bapak. Kalau belum ada coba ambil khusus yang ada Bapak di situ. Kan nggak banyak, nggak lama kan gitu. Itu. Oke.
Itu Pak Imanawi ya. Siap. Nah, nggih, Oke. Pak. Oke, Bu Ayu ada yang mau disampaikan? Iya Pak, mohon maaf. Masalah P5, saya ada Pak, tapi dokumentasinya cuma berupa foto. Ngoten niku malah digabung-gabung. Saged Pak. Harus ada yang video, Bu. Oh ngoten. Ya, Berarti tidak boleh semuanya foto, ya. Harus ada beberapa iya, video. iya, harus ada bagian-bagian yang ada videonya. Ya, disimulasikan aja sama anak-anak diminta apa ya, mempraktekkan kan gitu ya. Yang memang Iya. bagian-bagian Terima sulit ya sudah mungkin foto kan gitu. Tapi tidak semuanya Oh, foto. oh iya. Baik, terima kasih Eh, Pak. Pak Asad, Pak Asad, gimana Pak Asad? Iya Pak, insya Allah sudah cukup. Sudah cukup jelas ya? Jelas sekali yang panjenengan jelaskan. Iya Pak. Siap. Bu Puri ini ya, Bu Puri Dianawati ya. Oke, ya Allah sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Oke, siap. Berarti sudah semua ini salah Bapak Ibu nggih? Mudah-mudahan sudah. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang mungkin merasa perlu disampaikan, bisa ditanyakan di grup, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tentu yang kita harapkan ada keberkahan dan kemanfaatan. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau memang sudah cukup, tidak ada yang mau disampaikan. Cukup nggak? Oke. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Bapak Ibu silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kita nanti ketemu di grup kalau Bapak Ibu ada yang mau mengkonfirmasi, bertanya. Untuk selanjutnya kita akan ketemu pada saat review ya. Kita akan coba. Terima kasih. Kita alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fiq ila qamatik walhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.